DSM Podcast Inspirasi Berbagi. Assalamualaikum Sobat Zakat, kembali lagi di DSM Podcast Inspirasi Berbagi. Tepuk tangannya dong. Di DSM Podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial nih. Ini perasaan tamu-tamunya DSM Podcast selalu spesial ya. Di openingnya selalu mengucapkan kata spesial. Jadi beliau ini adalah seorang dai yang berasal dari Bali. Kemudian beliau berkarir di Jakarta dan akhirnya memutuskan untuk kembali lagi ke Bali. Penasaran ya, kenapa padahal di Jakarta kita tahu sendiri ya, di Jakarta itu terkenal dengan wah lah gitu kalau punya karir di Jakarta. Langsung saja kita sambut beliau, Ustadz Dedi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Beri tepuk wabarakatuh. tangannya dong untuk Ustadz Dedi. Ini jauh-jauh loh Ustadz Dedi loh, kesini loh. Ya, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik Ustadz, tadi kan saya sudah mendapatkan nih sedikit informasi bahwa Ustadz dulu berkarir di Jakarta, akhirnya memutuskan untuk balik ke Bali lagi. Itu kenapa Ustadz, alasannya bisa dijelaskan? Ya. Mohon maaf Ustadz, kita potong dulu nih. Sebelumnya Ustadz bisa kenalan dulu dong, lebih lengkap, nama lengkapnya, asalnya. Gitu. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Dedi Aslam, asli Kelungkung, Bali. Asli Kelungkung, Bali. Ya, kelahiran juga Kelungkung, tanggal 12 Oktober 74. Ini ya. Oktober 74. Sekarang bulan Agustus, September, Oktober ya. Mungkin yang mau ngasih kado bisa kirim Tolong ya. disiapkan hadiahnya. Disiapkan ya. hadiah. Oke. Alhamdulillah sudah berumah tangga, istri dari Jakarta, dan alhamdulillah dikaruniai 7 anak. 7 anak, Masya Iya. Allah. 7 anak, berarti semuanya tinggal di Kelungkung ya Ustadz ya? Ya mungkin karena masih pendidikan, ada yang kuliah 2 orang, kemudian 3 orang mondok. 3 orang mondok. 2 orang di rumah masih 2 SD. orang di rumah masih SD, jadi masih di rumah ya Ustadz ya. Berarti ini ketemu istri waktu berkarir di Jakarta ya Ustadz ya? Ya begitulah. Berkarir sambil mencari jodoh. Oke, baik Ya. Ustadz, mungkin bisa dilanjutkan nih Ustadz, bagaimana kronologi kok bisa nih dari Jakarta pindah ke Bali? Sebenarnya tinggal di Jakarta itu karena kuliah. Karena kuliah. Jadinya dulu saya mondok di pesantren Persis Bangil. Setelah dari Persis itu kemudian melanjutkan kuliah di Jakarta. Sampai kemudian di Jakarta saya selesai kuliah itu tahun 98. 98 selesai kuliah. Kemudian alhamdulillah ada pilihan untuk coba berkarya di Jakarta. Saya sempat menjadi honorer di kantor BPKP pusat. Oh, berarti awal karirnya itu bukan sebagai Ustadz ya? Oh sudah ngisi-ngisi kajian sudah. ngisi-ngisi Tapi kan ngisi-ngisi itu biasa waktunya sore atau malam. Malam lebih banyak. Jadi pulang kerja Ya, lanjut. biasanya kalau pas jadwalnya pulang kerja langsung ke tempat kajian. Seperti itu. Tapi kalau sehari-hari ya waktu kerja kita di kantor BPKP Pusat, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan di bawah BPK. BPK ya. Badan Keuangan. Itu di Jalan Hayamuruk, Jakarta. Saya tinggalnya di Hutan Kayu. Nah, aktivitas ngisi-ngisi kajian itu biasa malam atau pas hari Minggu gitu kan, atau liburan sekolah, biasa begitu. Oh, jadi ketika ada waktu luang selesai Ya, kerja ya Ustadz. karena kan apa istilahnya? Karena ada aktivitas lain seperti itu, sehingga aktivitas dakwah tetap jalan. Waktu di kampus juga tetap, karena itu bagian dari apa ya? Satu sisi itu kesadaran dan yang berikutnya kewajiban, seperti itu. Ya. Berarti ini saya juga baru tahu ya Ustadz ya, ini menarik sekali nih, karena kan kalau sudah bekerja gitu apalagi di Jakarta yang seperti kita tahu ya UMR-nya ya lumayan juga ya gitu. Ini kok bisa akhirnya kembali lagi ke Bali, udah saya pulang aja deh ke Bali meninggalkan karir yang di Jakarta. Sebenarnya begini, ketika saya bekerja di BPKP itu, kemudian Allah takdirkan tahun 2021 saya menikah. Ketika ta'aruf dengan istri saya, kemudian saya menyampaikan kalau memang setuju, kalau memang Allah takdirkan kita menikah, maka saya ada niat untuk kembali ke daerah.
Kembali ke daerah. Memang niat saya untuk berdakwah di Bali. Berdakwah di Bali. Ya, kemudian ditanya kapan? Ya mungkin antara 3 atau 4 tahun setelah kita menikah. Seperti itu. Dan kemudian itu menjadi pertimbangan dan istikharah calon istri dulu. Ya. Sampai kemudian dia memutuskan ya bismillah gitu kan. Bismillah. Karena dia aja harus meninggalkan keluarganya dan segala macamnya. Akhirnya tahun 2001 tanggal 6 Mei kami menikah. Dan qadarullah ketika kami menikah ayah dalam kondisi sakit. Kondisi sakit sehingga kami merencana mau menunda sampai ayah sehat supaya bisa menghadiri. Ya. Tapi kemudian ketika kami telepon hubungin ayah itu, kemudian ayah bilang, kamu tahu ayah kapan sembuh? Ya nggak tahu ya, gitu kan. Ya sudah, kebaikan jangan ditunda. Sudah jalan aja nikah, ayah ibu merestui, mendoakan semoga lancar semuanya. Akhirnya dengan itu kemudian kami menikah. Yang hadir cuma saudara-saudara, ya keluarga yang ada di Jakarta. Qadarullah 2 minggu setelah menikah, ayah meninggal. Nah, seperti itu. 2 minggu setelah kami menikah, ayah meninggal. Padahal 2 minggu itu, ayah dari Bali ke Solo itu mau berobat. Memang adik kan ada di Solo. Selama ini memang berobatnya di Solo karena ya satu sisi mungkin ada dokter yang dikenal di sana dan ternyata cara mendiagnosa sakitnya dan kemudian pengobatannya cocok lah. Karena berapa lama berobat di Bali ternyata salah diagnosa. Gitu. Nah kemudian ketika kabar ayah di Bali dari Bali ke Solo kami mau bertemu karena sejak menikah kan belum ketemu. Nah qadarullah Allah takdirkan ayah meninggal dunia. Dan meninggalnya di jalan, di kendaraan, di bis. Ketika mau bertemu itu ya Ustaz ya? Jadinya di bis, perjalanan dari Bali ke Solo, saya dari Jakarta ke Solo. Saya naik kereta, ayah naik bis. Qadarullah kena serangan jantung lah. Serangan jantung ketika di jalan. Ya, karena kebetulan ayah waktu itu bersama keponakannya, sehingga yang mendampingi, ngurus-ngurus semuanya ayah. Sehingga kami sampai di Solo, kondisi ayah sudah meninggal. Sehingga ya begitu kondisinya, ya qadarullah, memang takdir Allah seperti itu. Jadi akhirnya dari itu memutuskan untuk tinggal di Bali. Belum waktu itu. Oh belum, berarti masih kita balik ke Jakarta. 2 bulan setelah itu kemudian ditelepon sama ibu. Kita udah mikir nih, ibu sendiri di rumah dan segala macamnya kan. 2 bulan setelah itu kemudian ibu nelpon saya di kantor. Setelah ibu istikharah, pertimbangkan, kayaknya kamu yang harus pulang nemenin ibu. Seperti itu. Karena kami 4 bersaudara, 2 kakak saya tinggal di Medan yang pertama, yang kedua di Surabaya. Tentu dia ikut suaminya. Adik saya di Solo karena mengelola pesantren, kebetulan mertuanya punya pesantren. Jadi tidak bisa sehingga ya lebih dibutuhkan di sana. Kalau saya kan kalau bekerja di mana saja bisa. Sehingga itu jadi pertimbangan ibu. Kemudian ibu bilang, setelah ibu istikharah kayaknya kamu yang pulang nemenin ibu. Gimana? Saat itu kemudian saya bilang, ya bismillah, saya pulang bu, nemenin ibu. Gitu. Tapi saya belum komunikasi dengan istri. Saya pulang ke rumah, kemudian saya sampaikan ke istri. Saya tuliskan sebuah hadis. Hadis di mana Rasulullah bersabda, wanita itu adalah hak suaminya, laki-laki adalah hak ibunya. Dibaca sama istri. Maksudnya apa nih mas? Gitu kan? Kemudian saya bilang, tadi ibu nelpon, kemudian mas disuruh pulang untuk menemani ibu. Bagaimana? Nah saya kaitkan dengan itu, dengan hadis itu. Bahwa ketika saya diminta oleh ibu, maka tidak ada alasan saya untuk menolak. Alhamdulillah jawabannya ya kita sudah berumah tangga di mana saja mas ya saya harus ikut. Akhirnya saat itulah kemudian kita putuskan bismillah besok langsung bikin surat resign ke kan. Berarti itu sudah tanpa ragu, tanpa berpikir panjang langsung. Ustaz, kalau sudah dengan orang tua apa yang harus dipikirkan? Iya. Ya kan? Apalagi ada hadisnya seperti itu.
Apalagi ada hadis Rasulullah, ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho orang tua. Dan murkanya Allah tergantung murka orang tua. Saya tidak ingin bahwa dengan saya tetap ada di Jakarta tapi orang tua tidak ridho. Percuma kan itu ya. Kalaupun berhasil, buat apa? Apalagi kalau nggak berhasil, tambah parah lagi. Seperti itu kan. Yang berikutnya, keberhasilan ada di mana saja. Dan kalau berbicara pekerjaan, rezeki Allah ada di mana saja. Sehingga malam itu saya putuskan dengan istri, kemudian saya dan istri langsung buat surat resign. Kebetulan istri juga bekerja di sebuah lembaga penyedia native speaker. Jadinya kalau ada event-event dunia, ada tamu-tamu dari luar, nah di tempat lembaga istri yang menyediakan penerjemahnya, bahasa apapun itu. Bahasa apapun disediakan gitu ya. Jadinya penyediaan native speakernya, penerjemahnya. Akhirnya hari itu juga kami sama-sama resign. Sama-sama memutuskan resign. Kemudian tapi kan tidak bisa langsung. Tunggu sebulan berikutnya. Makanya saya bilang sama ibu itu, oke Bu, insya Allah Dedik pulang, tapi insya Allah 2 bulan setelah ini. Karena nunggu resignnya, kemudian mungkin ada proses yang lainnya sebulan. Ini kan persiapan untuk kembali lagi. Kembali. Ya seperti itu ceritanya. Masya Allah, sih, saya kalau bahas orang tua itu agak menahan. Yang saya pikirkan begini, kalau orang tua sendiri, karena semua saudara kan merantau semua. Orang tua sendiri, walaupun kita bahagia di rantau, orang tua sendiri buat apa gitu ya. Sedangkan jalan kita menuju surga kuncinya orang tua. Apalagi ibu kan gitu ya. Sehingga Rasulullah bilang, siapa yang harus kita hormati di dunia ini? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Sampai 3 kali diulang. Baru bapakmu. Tapi jangan difahami berarti 1 suami 3 istri. Jangan. Nah itu lain lagi nanti masalahnya. Oh iya. Oke. Tahu semua ini ya. Oke, berarti itu. Aduh, Masya Allah sekali ya Ustaz. Saya tuh dengernya ini kayak gitu. Oke, baik Ustaz. Berarti setelah pulang ke Bali itu apakah sudah yakin saya mau meneruskan dakwah saya di Bali atau masih berpikir ngapain ya di Bali ya gitu? Oh ya. Kalau seperti itu memang karena saya dari awal ketika ta'aruf sebelum pernikahan, saya menyampaikan ke istri bahwa 3 tahun kurang lebih setelah kita menikah kita akan pulang. Ngapain? Saya memang berniat untuk berdakwah di Bali. Saya melihat waktu itu ya terima kasih. Karena saya melihat bahwa di Jakarta terlalu banyak ustadz. Ya kan? Sedangkan di Bali daerah minoritas ini justru menjadi tanggung jawab kita. Apalagi kalau kaitannya dengan keluarga. Kan seperti itu. Bahwa saya lahir di Bali, orang tua dari Bali, sehingga tanggung jawab moral saya di Bali, seperti itu. Sehingga saya bilang ketika mau menikah seperti itu. Sehingga memang ketika menikah pikiran kita sudah mempersiapkan nanti kapan pulang ke Bali. Tapi qadarullah, Allah menghendaki dipercepat dengan jalan seperti itu. Ingin karena sudah niatnya baik, jadi Allah mempermudah gitu ya Ustaz ya. Dan seperti itu. Ya berarti selama Ustadz berdakwah di Jakarta dan di Bali itu ada perbedaan nggak sih Ustadz? Apalagi di Bali kan banyak wisatawan asing ya, mungkin ada bule yang tiba-tiba konsultasi tentang dunia Islam atau itu bagaimana Ustadz? Kalau secara kultur tentu berbeda. Kalau di Jakarta itu kulturnya memang orang kota yang memang disibukkan dengan kehidupannya, kemudian secara sosialnya juga mereka cenderung seperti nafsi-nafsi, kurang guyup gitu ya, kurang lebih lah ya, ini penilaian subjektif saya seperti itu. Keakrabannya kurang gitu kan, sehingga bahkan dengan tetangga itu kadang tidak kenal gitu. Nah ketika di Bali, apalagi saya dari Kampung Lebah Kelungkung, di mana sebenarnya kalau Kampung Lebah itu bisa dikatakan 80% itu masih keluarga. Karena dulu saudara-saudara orang tua kita dulu menikah ya dengan sesama muslim ya di lingkungan itu. Sehingga anak pinak segala macam masih terikat dengan kekeluargaan. Yang berikutnya tentu namanya di daerah ya tentu lebih santun. Cara menghadapi kehidupannya juga berbeda. Lebih dihadapkan dengan kedekatan alam dibandingkan kedekatan teknologi. Kan begitu ya. Yang berikutnya kalau kaitannya dengan daerah wisata,
Saya hampir mungkin udah 10 tahunan bersama ustadz yang lainnya membina sebuah majelis taklim yang di dalamnya juga mu'alaf mu'alaf bule gitu ya. Ada yang dari Jerman, ada yang dari Australia dan macam-macam. Sehingga disitulah kemudian kita berpikir justru dakwah di sini jadi beragam. Iya, jadi bervariasi ya. Ya, Ada dinamikanya juga beda-beda. luar biasa gitu kan. Ya, jadinya dan kalau kita lihat Bali ini justru kita lihat simbol dari keberagaman. Tidak hanya kultur budaya Indonesia, tapi kultur dunia juga terangkum di sini. Sehingga memang akhirnya justru membuka wawasan kita supaya lebih cerdas, lebih bijak dalam berdakwah. Tidak sekedar menyampaikan, tapi bahwa harus ada fikih dakwahnya, strateginya dan segala macam. Berarti Seperti memang sering berdakwah di ini ya, ada bule-bule gitu ya Ustaz. Ada. Komunikasinya berarti tidak terhambat ya mereka. Ustaz. Saya kan bahasa Inggrisnya taunya cuma yes no. Nice no. Berarti itu bagaimana Ustaz? Tadi kan ada Ya, kendala terkadang sendiri ya. istri mereka yang menerjemahkan seperti itu. Tapi kalau mereka ngomong, saya relatif paham. Tapi untuk membalasnya nggak bisa saya balas pakai bahasa Jawa. Oh. Ya, dia juga nggak paham nanti. Bingung nanti Ya. bahasa Jawa. Ya, sehingga biasa didampingin sama apakah temannya atau mungkin istrinya seperti itu. Karena rata-rata yang bule itu adalah suaminya. Ya, suami. Seperti itu. Oh gitu. Berarti Ustadz ini kan sudah lama ya berarti ya dari semenjak di Jakarta hingga saat ini. Saya pulang ke berdakwah. Bali itu akhir 2021. Akhir 2021 saya pulang ke Bali. Oh, baru berarti ya Ustadz ya? 2001. Oh, 2001. Ya, kelewat ya. Kelewat tadi 2021 kayaknya sakit. Iya. Udah lama gitu. 2001. Ya. 2001. Berarti selama sudah 21 tahun. 21. Loh, sama kayak usianya DSM ya Ustaz. Waktu itu saya datang ada DSM Ada itu DSM dekat juga, Pakarisan. ya. Jadi ini saya lupa jelaskan ya untuk Sobat Zakat. Beliau ini juga merupakan Dewan Syariah dari Dompet Sosial Madani. Ini berarti menjadi Dewan Syariah juga sejak tahun 2001 juga ya Ustaz ya? Atau Kalau sebelumnya memang lebih banyak sebagai ini konsultasi syariah. konsultasi? Bahkan dulu di DSM itu menerima konsultasi syariah. Biasa kalau Ramadan kemudian nanti dihubungkan ke saya. Berawal dari situ. Berawal dari situ. Itu tahun-tahun berapa itu Ustaz? Lupa itu udah lama ya, sekali. Udah lama ya. Iya, kantornya bukan di sini kantornya. Masih belum di sini kantornya ya. masih di seberang. Pak Taufik tahu mungkin itu. Oh, di seberang ya. Saya sempat dengar sih kantornya ada di seberang juga gitu. Ya, berarti Ustaz selama berdakwah ini apakah Ustadz ada rasa capek ya, bosan juga? Maksudnya kan setiap orang pasti ada melakukan hal itu terus, pasti ada rasa bosannya. Kalau Ustadz sendiri bagaimana dan saya ingin berdakwah sampai kapan gitu? Apakah ditentukan nih batas waktunya kan gitu atau bagaimana? Kalau seperti itu bahwa ini mungkin kaitan dengan masalah orientasi dan pemahaman. Dorongan untuk berdakwah itu hadir sejak saya di pondok. Bahwa ini emang keinginan dari orang tua. Orang tua dulu ketika kami SD disuruh semua mondok. Bahkan semuanya harus paham agama dan jadi ustadz kalau bahasa ibu dan bapak saya. Kebetulan ayah saya kan juga ngisi kajian juga di rumah. Nah, akhirnya dari situ kita berpikir ketika kami dimasukkan pondok semua, yang terbayang adalah bahwa ke depan saya harus menyampaikan ilmu ini, ilmu agama ini. Apalagi kemudian ketika di pondok kita melihat ternyata apa yang seharusnya ada dalam Islam ternyata di masyarakat tidak kita dapati itu. Berarti ini menumbuhkan tanggung jawab kita bahwa apalagi kalau masalah akidah, kita di Bali berhadapan dengan hal-hal yang sifatnya kesyirikan, khurafat dan macam-macam. Itu kena menggugah. Ketika kemudian kuliah demikian juga. Makanya disitulah kemudian saya berpikir saya harus pulang. Saya harus pulang untuk berdakwah di rumah. Memang niatnya untuk berdakwah. Ya, sehingga sebelum saya pulang, saya harus mencari pasangan yang bisa mendampingi saya berdakwah. Dan di antara syarat saya kepada Ustadz yang saya minta, ketika saya sudah siap, saya sampaikan, Ustadz, saya sudah siap untuk menikah. Tolong carikan saya istri yang bisa mendampingi saya berdakwah di Bali. Itulah yang kemudian menjadi niatan kita dari awal bahwa dimanapun kita emang harus berdakwah.
Dalam kondisi apapun kita harus berdakwah. Karena itu kewajiban dan gak akan lepas dalam diri kita. Bahwa setiap muslim itu emang harus berdakwah. Sehingga seorang ulama menyampaikan, nahnu du'at qabla kulli syai'in. Kita ini seorang dai sebelum kita menjadi siapa-siapa di muka bumi ini. Kenapa? Karena setiap orang yang sadar bahwa dia punya kewajiban untuk berdakwah, siapapun dia. Walaupun bermula dari dirinya sendiri, kemudian keluarga, baru kemudian lingkungannya. Seperti itu. Sehingga dengan kesadaran itu yang kemudian terus menumbuhkan kita dorongan untuk bagaimana kita terus membekalkan diri supaya nanti ketika ke daerah bahwa kita memang sudah cukup bekal untuk berdakwah. Karena kan memang tantangan di daerah ini lebih bukan lebih banyak, tapi lebih unik kalau saya rasa. Ya, dengan keunikan masing-masing lingkungannya dan segala macamnya. Sehingga disitulah kemudian kita terus menggali. Dan saya berpikir, saya ketika pulang, saya harus sudah terbiasa untuk menyampaikan, berdakwah dan segala macam. Sehingga bermula dari, kemudian di Jakarta saya ngisi kajian-kajian, anak-anak sekolah, OSIS itu ya. Di sekolah-sekolah berarti? Di sekolah-sekolah, SMA dulu itu kan, jadinya kalau ada istilahnya pesantren kilat atau OSIS-nya seperti itu. Terus kemudian anak-anak remaja, dan kemudian kita juga terlibat di remaja masjid waktu di Jakarta dulu. Sehingga dari situ kemudian kita berawal untuk membiasakan diri, berkomunikasi, menyampaikan dakwah dan segala macamnya. Sehingga emang semua itu kan perlu persiapan, perlu latihan dan segala macam. Nggak bisa ujuk-ujuk langsung hebat, nggak bisa. Seperti itu. Yang berikutnya adalah masalah selain kesadaran juga pemahaman bahwa kenapa kita mengambil jalur ini. Kita sebagai seorang muslim sadar bahwa kita ini sebagai penerus Nabi. Bahwa Nabi itulah mengawalinya, bahwa sekarang kita sebagai penerusnya, siapapun kita, walaupun itu kepada diri kita sendiri dan juga keluarga. Yang berikutnya, ada yang kemudian yang Rasulullah sampaikan sebagai motivasi untuk kita bergerak, yaitu apa? Dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajru man amila biha duna ayyunqas minhu syai'an. Siapa yang mengajak kepada kebaikan, maka dia dapat pahala. Dan pahala orang yang mengikuti kebaikan tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti. Sehingga kita ketika sadar bahwa kehidupan kita adalah di dunia dan di akhirat, dan kehidupan kita di akhirat itu adalah kehidupan yang abadi, maka saya berpikir saya harus mengumpulkan bekal-bekal akhirat saya dengan cara ini. Mungkin amal saya terbatas, mungkin sholat saya masih bermasalah, mungkin sedekah saya masih kurang, puasa saya masih jarang. Semoga dengan cara seperti ini, semoga menjadi jalan saya untuk mendapatkan tabungan akhirat. Dengan saya banyak mengajak orang lain di jalan Allah Subhanahu wa taala, dengan itu saja saya sudah mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Masalah mereka ngikut maupun tidak lain masalah. Tapi kalau mereka mau mengikuti ajakan kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala, kita akan terus dapat royalti. Selama mereka mau mengikuti ajakan kita, selama itu terus diikuti oleh mereka, terus kita dapat royalti. Begitu yang kita harapkan. Sehingga kita ingin membuka bagaimana caranya kita biar selamat di akhirat dengan cara seperti ini. Tidak hanya dari sisi ibadah, tapi dengan cara berdakwah. Yang berikutnya adalah kita beribadah kurang. Dosa masih banyak. Bagaimana caranya? Supaya kita terhindar. Kemudian dalam sebuah hadis Rasulullah menyampaikan, jika engkau mendapati seseorang yang menyampaikan kebaikan, maka semut-semut yang di lubang sarangnya dan juga ikan-ikan yang ada di lautan akan berdoa kepada Allah agar orang tersebut diberikan limpahan rahmat dan ampunan dari Allah. Sehingga dari Kelungkung ke Denpasar itu ada sekitar 35 kilo kemari. Melewati sawah, melewati sawah dan lautan gitu kan. Saya berharap sepanjang sawah itu semut-semut berdoa, mohon ampun kepada Allah untuk saya.
Sepanjang pantai yang kita lewati, saya berharap semoga ikan-ikan berdoa kepada Allah untuk mohon ampun kepada saya. Sehingga dengan doa-doa mereka agar Allah mengampuni dosa saya, semoga dengan itu kemudian dosa kita dikurangi. Karena kita nggak pernah tahu catatan dosa kita berapa, pahala kita berapa. Kita berharap dengan mereka makhluk Allah semuanya. Seperti itu. Berarti insya Allah tidak ada rasa bosan ya Ustadz ya untuk berdakwah. Kalau berbicara masalah bosan, semua orang pasti akan menghadapi kejenuhan. Tapi ketika kemudian kita dihadirkan kembali dengan janji Allah, dihadirkan kembali dengan balasan Allah, dihadapkan kembali dengan tanggung jawab di akhirat kelak, itu memang harus disingkirkan. Harus kita lawan memang. Kalau kejenuhan dalam semua hal orang akan jenuh. Tapi ya bagaimana kita bisa melawan dan bertahan. Itulah istiqomah. Karena apa? Apapun yang kita lakukan, kalau itu kebaikan, setan juga nggak tinggal diam. Iya. Dia pasti akan mengganggu kita, dibikin sibuk inilah, dibikin beginilah dan segala macamnya. Nah, emang ya harus melawan. Jadi termasuk gangguan rasa bosan itu juga. Ya, rasa bosan, rasa capek, jauh perjalanan, ngantuk apalagi, ada macam-macam lah sudah. Ya, berarti kan sudah ada nih, kalau dari istri sendiri kan sudah pasti mendukung insya Allah karena itu sudah masuk dari persyaratan ketika ta'aruf ya Ustadz ya. Kalau dari anak-anak sendiri bagaimana Ustadz? Kan karena ketika berdakwah ini kan jamnya nggak tentu ya, kadang tengah malam, kadang subuh-subuh gitu tuh, bagaimana Ustadz kalau dari anak-anak sendiri? Ya, dari anak-anak alhamdulillah kami sering membangun komunikasi dengan anak-anak. Karena anak-anak melihat Abi dan Umi-nya aktif dalam dakwah. Istri saya juga ngisi-ngisi kajian ya di sekitaran Klungkung, Gianyar gitu kan. Anak-anak tahu aktivitas orang tuanya. Saya juga tidak ingin bahwa dia melihat bahwa ini adalah pekerjaan, bukan. Ini adalah kewajiban. Sehingga sejak awal saya tanamkan, saya dan istri menanamkan kepada anak-anak bahwa ke depan kamu juga harus seperti ini. Sehingga mohon maaf, dari awal anak saya yang pertama sampai anak saya yang terakhir, Umar sekarang usianya 8 tahun, saya sampaikan, Umar nanti masuk pondok. Semua anak Abi harus masuk pondok. Kenapa? Agar kalian semua paham tentang agama dan kalian punya kewajiban untuk menyampaikan ilmu agama. Nanti kamu jadi apa terserah. Mau usaha apa, sebagai apa, yang penting jangan tinggalkan kewajiban dakwah. Seperti itu. Sehingga ya anak-anak memahami itu, sehingga kita juga tidak ingin mengharapkan anak terlalu berlebihan, tidak. Bahwa yang saya inginkan setiap anak membawa takdirnya masing-masing, tapi kewajiban orang tua membekali dia ilmu agama. Dengan segala keterbatasan kami sebagai orang tua, ya pondoklah jalannya untuk membekali dia ilmu agama. Sehingga anak-anak alhamdulillah dari anak pertama sampai anak kelima, sudah mondok semua, tersebar di beberapa tempat seperti itu. Berarti anak-anak insya Allah sudah paham ya, ini kewajiban nih, nggak boleh komplain apa-apa gitu. Kalau dibilang komplain, kalau bilang komplainnya tidak. Cuman dia bilang, terutama Umar anak saya yang ketujuh ya, anak ketujuh. Abi hari ini ngisi kajian, ya, jam berapa Bi? Dicek jadwalnya, nanti pulangnya jam berapa Bi? Ya gitu kan, karena begini, kami kan anak itu kan dari rumah ke sekolah antar jemput itu kan. Kalau saya bisa bilang antar paginya, kemudian Abi ada kajian, ada jam berapa? Jam sekian. Kalau saya ngisi kajian sore, berarti jemput Umar ya. Janjian sudah. Gitu. Kalau saya ngisinya pagi, berarti Abi nggak bisa ngisi, nggak bisa jemput ya? Nggak bisa. Akhirnya dia dengan yang lainnya. Seperti itu. Jadi untuk tanyanya tuh karena untuk memastikan bisa jemput sekolah atau enggak ya? Ya seperti itu. Ya berarti kembali lagi nih Ustadz ke ibu, orang tua sekarang. Mohon maaf, umur berapa? Usia berapa? Kalau ibu di rumah kan ada 2 orang tua. Jadinya ibu usia 83 tahun. Kemudian kakaknya ibu, Bude, itu usia 89 tahun. Karena Bude ini Allah takdirkan suaminya sudah meninggal sudah lama, kemudian tidak punya, Allah belum karuniakan anak. Sudah ada pernah melahirkan tapi anaknya meninggal masih usia balita. Dan sekarang Allah takdirkan sejak tahun 2013 itu stroke.
sehingga Bude. sehingga ya kami yang merawat di rumah. Ibu sudah setahun ini memang kondisinya uzur, sehingga kalau dibilang sakit sih alhamdulillah dicek itu sehat, tapi memang semuanya sudah menurun lah. Ya, karena usia. Ya usia, sehingga kalau jalan itu susah, sehingga sekarang lebih banyak di atas tempat tidur. Ya emang saya berpikir ya qadarullah, memang jalannya Allah kepada kami, saya dan istri memang harus seperti itu. Dan saya berpikir dengan istri, semoga ini jalan kita untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Karena apa? Selagi Allah masih memberikan kita kesempatan berdampingan dengan orang tua kita, itu karunia yang luar biasa. Dan saya merasakan itu. Karunia Allah dengan adanya orang tua. Saya bayangkan betapa ada seseorang yang ketika orang tuanya sudah tidak ada, memang beda yang dia rasakan. Ini karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak mengatakan ini sebagai beban, tidak, tapi ini sebagai bentuk peluang amal, ladang pahala buat kami, terutama istri. Karena yang melayani, mengurusi semua istri. Memandikan, membersihkan dan segala macamnya, semua istri, dan di atas tempat tidur. Punya 2 pasien bahasanya. Seru itu. Ini sediaan situ tisu, siapa tahu saya yang nangis. Saya yang nangis. Iya, seperti itu. Gitu ya Ustaz ya. Berarti mungkin ya Ustaz ada selama mungkin berbincang-bincang dengan orang tua, pasti kan orang tua biasanya menyampaikan wejangan-wejangan gitu. Itu adakah pesan-pesan yang sampai saat ini Ustaz ingat gitu dari seorang ibu? Kalau dari orang tua, ya alhamdulillah Allah takdirkan kami lahir dari keluarga yang memang aktivis dakwah. Orang tua saya, ayah saya dan ibu memang aktif berdakwah. Ayah dan ibu saya dulu ketika masa mudanya, ketika ibu kuliah di Jogja itu, dia sebagai anggota PII. Apa itu Ustaz? PII itu Pelajar Islam Indonesia. Oh, saya nggak tahu ya, Ustaz. PII itu Pelajar Islam Indonesia. Memang aktivis muda yang dibangun untuk menghadirkan kesadaran dakwah, terutama kepada para pelajar. Nah, dari pertemuan di PII itulah kemudian ibu saya dulu sekolah di Solo, ayah dulu di Jawa kan. Kemudian ketika kegiatan itulah mereka bertemu, Allah takdirkan mereka menikah. Dan qadarullah, ketika melamar ibu saya, ayah saya melamar ibu saya, syarat dari kakek saya adalah apa? Boleh menikahi anak saya tapi harus tinggal di Bali. Oh. Nah, seperti itu. Jadinya apa? Ini jadi sisi lain bahwa memang untuk disuruh berdakwah di Bali. Di Bali ya, jadi ini juga jalan awalnya startnya dari situ seperti ya itu. Ustaz ya. Sehingga dari dulu orang tua juga menyampaikan kepada kami bahwa kamu semua harus mondok semua. Kamu semua mondok dan kamu juga harus berdakwah. Sehingga alhamdulillah dalam kegiatan-kegiatan kami semua saudara-saudara kami insya Allah seorang dai semua. Kakak saya yang pertama, kedua, adik saya juga seorang dai. Dan suaminya juga seorang dai juga. Adik saya juga, istrinya juga seorang dai ya. Sehingga anak dan istrinya orang tua kami, anak dan menantu dai dan daiyah. Sehingga bagi orang tua itu bukan suatu hal yang aneh. Dengan segala kesibukannya mereka sudah biasa. Sehingga ibu sudah tahu dengan kesibukan saya sampai pulang malam dan segala macamnya. Sehingga setiap saya pamit kepada ibu, saya bilang, Bu, Dedek mau ngisi kajian di Denpasar. Karena sebelum dia bertanya, saya bilang, Dedek pulang nanti sekitar Isya gitu, atau jam 10 malam, atau jam 11 malam, atau sore. Sehingga sudah biar ibu juga tidak terlalu berpikir. Sudah selesai dan mereka juga tidak ada masalah dengan itu. Dan kalau saya lihat, kalau dulu awal-awal menyampaikan bahwa ada rasa syukur dari orang tua karena apa? Anak-anak aktif dalam berdakwah. Ya, satu sisi memang tidak disampaikan kepada kami, tapi menyampaikan kepada yang lainnya bahwa bisa jadi itu bagian dari cita-cita orang tua. Dan semoga bisa mewujudkannya itu dengan jalan kami, seperti itu. Jadi itu yang selalu diingat dari orang tua ya, walaupun tidak diucapkan, tapi itu pesannya sampai gitu ya Ustaz ya. Tapi emang orang tua selalu memberikan dukungan dan dorongan seperti itu. Gitu. Ya, ini kita sudah bahas yang
sedih-sedih nih Ustaz. Jadi saya dari Iya. tadi mau nangis ini sampai udah disiapin tisunya Iya. ya, tapi saya yang nangis. Oke, balik lagi nih Ustaz, tadi kan sudah disebutkan Ustaz juga punya usaha selain berdakwah ya. Jadi Oh, ada iya. usaha susu kedelai. Ada bawa susu kedelainya Ustaz. Nggak dipesan sama Aduh, Pak tadi Wandi. saya bingung mau ya Ustaz, silakan dibeli gitu. Iya, Mau bantu waduh. promosiin ternyata Berarti nggak harus bawa diulang ya. lagi. Iya, nanti Kita harus ulang datang lagi. ya Ustaz Oke. sambil bawa susu kedelainya. Nanti Susu saya kedelai dan coba tahu dulu. goreng nanti. Iya, tahu jualan tahu goreng juga ya Ustaz. Tahu, produksi tahu. Oh, jadi tahu mentah gitu ya. Iya. Maksudnya nanti dijualnya dalam keadaan Ya, masih sudah mentah. dikemas begitu, nanti tinggal mau dimasak seperti apa kan terserah. Oh gitu. Ini nanti Iya. mungkin siapa tahu sobat zakat atau teman-teman mau order nih gimana ini Ustaz caranya. Nanti kita kasih nomor teleponnya di Oke, sini boleh. ya. Alhamdulillah. Berarti bisa pesan ya Ustaz ya, atau Bisa. harus langsung beli di tempat? Enggak, kita memang lebih banyak melayani pesanan. Pesanan. Oh. Kalau yang seharian itu hanya untuk melayani warung-warung dan pelanggan biasanya. Oh, Seperti gitu. itu. Berarti memang bisa ya. Jadi nanti belinya langsung WA ke Ustadz atau gimana? Bisa. Ada adminnya? Hubungin Pak Wandi saja. Oh, nanti. lebih Pak Wandi ya. Nanti berarti yang mau pesen tahu atau pesen susu kedelai Hubungi Pak Wandi. Ya, kebetulan Iya. saya juga pernah cobain susu kedelainya. gitu ya? Kan Ustadz sering Masya ya bawa Allah. ke sini kan teman-teman DSM. Baik, Iya. Ustadz. Selanjutnya nih Ustadz, ketika sudah lama berdakwah ini, apakah masih ada nih rencana-rencana yang belum tercapai untuk 10 ke depan apa nih? 10 tahun ke depan maksudnya. Ustadz. Rencana selanjutnya saya mau ini. Ya. Kalau rencana ke depan ya tentu pasti tetap berdakwah, dan saya berpikir bahwa saya harus berdakwah sampai akhir hayat. Karena ini menjadi komitmen dan kewajiban kita. Kewajiban dakwah nggak boleh ditinggalkan. Harus tetap kita lakukan. Yang berikutnya, kalau rencana ke depan memang dakwah ini tidak bisa diselesaikan dengan sendiri. Memang harus bekerja sama. Sehingga disitulah kemudian kita perlu namanya komunitas dakwah, perlu untuk membuat networking dalam dakwah, kemudian bersinergi dengan yang lainnya. Karena apa? Masalah kita banyak, kompleks, sedangkan kita secara pribadi punya keterbatasan. Semoga dengan kita bersama-sama semua masalah bisa diselesaikan. Kalau dalam bentuk apa? Saya belum ada gambaran, kecuali ya saya siap untuk mengisi kajian di mana saja sebagai bentuk tanggung jawab dakwah kita. Seperti itu. Itu sih yang ada. Tinggal mungkin karena faktor usia. Sehingga karena faktor usia dengan jarak yang ada, sehingga saya mulai menyiasati gitu ya. Menyiasati dengan cara apa? Ya mungkin waktunya, mungkin terus jaraknya. Kalau dulu awal-awal saya dengan istri rutin ngisi kajian di Karangasem setiap pekan dengan istri. Boncengan naik motor, pulang malam sampai di rumah jam 10, jam 11. 11 malam. Malam, ya, karena kajian di situ mulainya dari setelah maghrib. Nanti nyambung isya, setelah isya kemudian nyambung lagi seperti itu. Kemudian terkadang ada yang minta untuk ngisi kajian di daerah mana seperti itu. Sehingga kami rata-rata di Karangasem, Kelungkung, Bangli, Gianyar itu ada majelis taklim yang kita bersamai di sana. Nah, adapun faktor sudah bertambah usia gitu kan, sudah gampang lelah, gampang ngantuk apalagi. Itu ya seringkali jadi kendala. Kan pulang malam-malam. Karena tidak sedikit kejadian-kejadian karena lelah, karena ngantuk, akhirnya Allah tegur dengan peristiwa di jalan lah, seperti itu. Walaupun kecelakaan tunggal semua. Yang seharusnya belok saya lurus. Akhirnya karena masuk udah sawah. malam gitu ya, Ya, seperti itulah. Berarti untuk rencana ke depan ya akan terus berdakwah ya Ustadz ya. Terakhir nih Ustadz, apakah ada ingin pesan atau motivasi nih yang disampaikan untuk sobat zakat yang menonton video ini ya? Jadi bisa disampaikan nih para untuk pemuda atau calon-calon pendakwah juga, kan pasti mereka butuh motivasi ya. Iya. Silakan Ustadz disampaikan. Oke. Dalam hal berdakwah, maka kita sebagai seorang muslim punya kewajiban di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Karena itu merupakan kewajiban, maka harus kita hadirkan kesadaran bahwa kita harus bergerak dalam dakwah. Memang tidak semua orang bisa punya aktivitas dakwah yang sama, tapi bahwa kita harus bersinergi. Mungkin ada yang bersinergi dari sisi waktu, ada yang bersinergi dari sisi tenaga, ada yang bersinergi dari sisi harta, dan ada sinergi dari sisi yang lainnya. Bahwa semuanya harus bersama-sama. Karena dakwah itu tidak bisa diselesaikan sendiri, semuanya diselesaikan dengan cara berjamaah. Nah, bagi kita, jadilah kita sebagai seorang dai, sekecil apapun langkah kita harus melakukan upaya-upaya perubahan. Kita harus menjadi menjadi bagian dari perubahan kebaikan di muka bumi ini. Sehingga dengan demikian insya Allah semoga kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan balasan yang terbaik di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Sekali lagi tepuk tangannya untuk Ya. Baik Ustadz, terima kasih banyak waktunya. Sudah jauh-jauh ke Denpasar ya. Bisa diminum dulu Ustadz, kering juga tenggorokannya. Baik Sobat Zakat, jangan lupa setelah nonton ini bisa di-share dong videonya ke teman-teman kalian yang mungkin ada bercita-cita ingin menjadi ustadz atau pendakwah. Jadi bisa di-share ketika temennya ternyata termotivasi, kalian juga dapat pahalanya seperti yang udah disampaikan oleh Ustadz Dedi ya, ketika kita menebar kebaikan maka kita dapat royaltinya juga Ustadz ya, tanpa mengurangi pahala yang melaksanakannya gitu. Jangan lupa komen. Siapa tahu nih kalian masih ada yang mau ditanyakan kepada Ustadz Dedi, nanti saya bacakan, nanti saya WA Ustadz ya. Kalau ada teman-teman yang komen ini jangan lupa like juga dan subscribe channel Dompet Sosial. Udah itu aja Ustadz ya. Oke. Saya tutup ya, saya Vini. Pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di DSM Podcast Inspirasi Berbagi. Bye-bye. DSM Podcast Inspirasi Berbagi.